Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kami memiliki channel YouTube terbaru atas nama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Ikuti, subscribe, like, and share ya. Bagian ke teman-temannya, insya Allah terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan habaib-habaib yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, juga yang sudah saya anggap sebagai saudara saya, Gus Izul, yang paling ganteng di sini. Sudah kawin, Gus? Kalau sampean tinggal tunjuk saja siapa sampean mau. Kalau ala Muhammad. Tapi lek kawin jangan lupa ngundang saya. Ya, Gus. Masya Allah. Dan segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah majelis ta'lim atau pondok pesantren Tarbiyatul Qulub yang tidak bisa satu persatu namanya saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat antum semuanya. Yang sakit di antara kita atau antum semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang galau, yang sumpah keluar dari majelis, galaunya hilang. Amin. Yang belum kawin, insya Allah berkahnya majelis ini dapat pasangan solehah, solehin, solehah. Yang wis kawin, yang sudah kawin, jangan coba kawin-kawin lagi, karena itu berbahaya bagi mereka yang tidak sanggup menyandangnya. Dan insya Allah Allah Ta'ala kuatkan Islam dan iman kita. Dan permintaan kita yang agung kepada Allah Ta'ala di majlis yang mulia ini, ya Allah, kami berharap kalaupun mati atau meninggal atau wafat di antara kami saat ini atau esok atau lusa atau seminggu lagi atau 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau kapan ajal kami Engkau jemput, ya Allah, wafatkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami ya Rabb ala husnul khatimah, ya Rabb ala husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebenarnya kalau dibilang kangen, sudah kangen luar biasa sama Kiai Zainuddin Husni ini. Biasanya kita kumpul bersama di malam tahun baru, ya Yai. Siap. Tapi tahun ini apalah daya Yai. Ya, biarpun tidak bisa berkumpul, kita biasanya di majelis kita adakan zikir akbar di kia-kia, biasa kita tutup. Tapi apalah daya. Tapi insya Allah dengan jasad gak terpisah, tapi hati selalu kita terjaga. Amin. Insya Allah berkatnya majelis ini, saya yakin penyakit-penyakit dihilangkan oleh Allah. Amin. Kalau seandainya penyakit dipanggil lagi atau datang lagi, saya nggak tahu bagaimana harus mengatakannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Tarbiyatul. Tahu arti tarbiyatul qulub apa enggak? Apa arti tarbiyatul qulub itu? Apa? Makan malam? Sabar, belum waktunya makan sekarang. Masih jam berapa sekarang? Masih jam 9 kurang lebih seperempat. Nanti selesai jam 12 malam ini. Malamnya malam Jumat, subhanallah. Betul? Malam Jumat itu malam terkabulnya doh. Malam terkabulnya doh. Bukan seperti orang yang mengartikan malam Jumat malam yang bagaimana. Salah Anda. Betul? Malam Jumat itu malam terkabulnya doh. Barang siapa yang berdoa di malam ini, kabul hajatnya. Barang siapa yang berdoa di malam ini, kabul hajatnya.
Barang siapa yang berdoa di malam ini kabul hajatnya, amin ya rabbal. Tarbiyatul, mendidik hati atau pendidikan hati ini, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hati ini adalah tempat yang dilihat oleh Allah. Gimana betul? Betul apa tidak? Hati ini, saya ulang, adalah tempat yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak melihat Anda cantik, tidak. Allah ta'ala tidak melihat bulu mata Anda, singgai bulu moto, ya, singgelir abang, kuning, merah, putih. Allah ta'ala tidak melihat bulu mata Anda. Gimana? Allah ta'ala tidak melihat blush on Anda. Allah ta'ala tidak melihat bedak 10 cm-nya Anda. Allah tidak melihat kegantengan saya atau mas-mas yang ada di sini, tetapi Allah melihat innallaha yanduru ila qulubikum, hati. Sebesar apa hati ini kok bisa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Biasanya seseorang itu melihat lebih silau dengan pandangan yang menakjubkan, apalagi pandangannya itu bisa dilihat dengan pandangan mata. Tetapi hati memang sengaja oleh Allah ta'ala didesain tidak kelihatan, tidak seperti mata, tidak seperti telinga, tidak seperti kepala, tidak seperti kaki atau anggota badan kita yang kelihatan. Tetapi Allah mendesain hati ini terselubung, tersembunyi, rapi. Supaya apa? Supaya manusia itu yang sibuk, waktunya selalu disibukkan, amalnya semuanya karena hati. Kalau sudah berkenaan dengan hati, pasti itu akan memudahkan dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ibu-ibu, didik hati ini bagaimana sih, Beb? Betul? Betul apa tidak? Didik hati niki ya apa caranya supaya bisa terkontrol rapi, supaya tertata rapi, kontrolannya itu bagus. Seperti sound ini kan kontrolnya kan bagus ya, bisa dikeraskan, bisa dikecilkan, bisa suara dalam, bisa suara luar. Ini masih sound saja. Hati juga perlu disetting, seperti layaknya settingan HP kita. Bagaimana HP ini bisa terlihat bagus, terlihat indah, dari pemutuhan kameranya, ya kan, dari bagaimana pengambilan videonya, dari pengambilan ini dan itu segala macam, tampak apa namanya, sosmednya bagi supaya tampak bagus. Perlu settingan. Hati pun perlu disetting supaya apa? Hati ini tidak menjadi liar. Makanya alhamdulillah di Surabaya masih ada majelis tarbiyatul. Kira-kira sampean senang pembuatan nih majelis ini? Ya, kalau seandainya majelis ini diselenggarakan sama beliau setiap hari, hadir pembuatan sampean? Menanda. Iki majelis sakulan penuh, lek bendino wis pis. Siap, Bu? Lek misalnya bendino siapa pembuatan? Bendino nggih? Oke. Yai dari besok setiap hari. Ramadan jangan libur. Ya. Nah, ini karena kenapa? Hati perlu ditetar terus, Rek. Gimana? Iki makanya adanya tarbiyatul qulub, neter hati, nyeteng hati, biar hatinya ini tidak liar, biar hatinya ini terdidik. Ibaratnya saja kuda
singa, harimau itu bisa terdidik nurut dengan yang punya, apalagi hati. Makanya hati kalau tidak dididik, naudzubillah min dzalik, jadinya menjadi liar. Kalau sudah liar, hati-hati sampean. Bahayanya ini kalau hati, Bu, Mas, Pak, kalau sudah liar, sudah arogan semuanya. Gimana? Contohnya, kalau hati sudah tidak bisa diatur rapi, sumpek, jenuh, bingung, selalu mendekati orang tersebut. Karena kenapa? Hatinya tidak terdidik alias liar. Makanya adanya tarbiyatul qulub. Sebentar lagi kita akan zikir. Ya Muhammadan. Saya sebentar aja ceramahnya, jauh suwe-suwe. Sing penting ini dikir ini. Ben neter napa? Hatinya kita, biar neter hati kita ini, supaya hati kita tidak liar. Kalau sudah liar bahaya. Sumpek. Kalau sudah sumpek bagaimana Bu sampean Bu? Nabi bojo ya apa boleh sumpah-sumpah Bu? Dikerawuk bojo Ibu ya. Ya Pak, lek misalnya sampean sudah liar Pak hati sampean, nontok bojo sing rewel ya apa Pak sampean Pak? Kudu napa Pak? Kudu napa Pak? Kudu jambak-jambak gitu. Kata ibu coba wani beb, mbak aku beb, ayo. Ibu ini sangar-sangar ini. Ya. Naudzubillah min. Yang pertama, orang neter hati itu, orang menyeting hati itu, yang pertama kasratu zikir wal istighfar. Memperbanyak zikir juga memperbanyak istighfar. Alhamdulillah ada Kiai Haji Zainuddin Husni yang selalu mengajak kita untuk berzikir dan beristighfar. Ya. Makanya ketika istighfar, nanti ketika berzikir, ojo ribut sampai HP sampean. Fokus, ojo ribut story wae sampean. Jangan ribut status aja, dinikmati. La ilaha illallah. Nanti nikmati seperti itu. Siapa enggak? Siapa mboten niki? Dinikmati coba. Maka tadi kata beliau apa? Kalau sudah di sini lupakan yang di rumah. Sampai di rumahan lupakan kotaan. Sing masalah itu waktu zikir lebih kecapan. La ilaha illallah. Nah, ini sing bahaya iki. Ojo tekan dhisik kotakane, sabar. Kok mari mulai panganan sak kotake panganan. Kotake lepen wis sak apa wis. Ketika zikir sing khusyuk. Gimana Madan? Dinikmati. Yai sing suwe zikire cepet-cepet. Jangan ribut iki gelisah sing muli-muli wis. Makanya orang kadang-kadang kalau saya lihat ada orang datang di awal tapi tengah-tengah muli. Kalau saya, prinsip saya ndak usah teko atau longgonang buri ngono. Ndak enak tontokane muli ini. Nah, gimana Mbak? Ndak nyindir, lek kesindir ya monggo. Kaya aneh kaya ngono, sing anteng niki lho. Longgo ku sing enak, nikmat ono niki zikir niki nikmat ono. Kita kalau makan kenapa kita bisa rasakan nikmatnya makan? Minum kita bisa rasakan nikmatnya minum. Andok sampean lontong balap niki. Bisa sampean nikmati lontong balap itu. Sampean lihat bioskop, nonton, ya shopping, tunjungan plaza, sampean bisa anteng. Puter satu, tunjungan 2, tunjungan 3, 4, 5 dari pagi sampai niat itikaf sampai subuh. Kenapa bisa sampean senang? Karena sampean dari hati sampean niat sudah mau shopping. Ya betul. Begitupun kita datang di majelis ini, niat kita untuk apa? Zikir. Niat kita untuk beristighfar. Sing anteng. Ya. Ojo gelisah, waduh cek suwe kiai, waduh cuas ngene cekot-cekot ngene ndas ngelu lho iku dosane akeh iku. Biasa sing sahibul cekot-cekot iku ya. Sing biasa sahibul cekot-cekot iku ha iku Allah Taala tegur dari apa?
Anda ditegur Allah Ta'ala dari istighfar, makanya panas awak sampean tak kabeh. Loh, tutuk salah sing ngejak zikir, iya ndak salah, sampean sing salah. Nggih mboten? Tanda-tanda orang kalau zikir apa? Tenang. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tenang hatinya. Tenang ya Allah. Ya. Tas dicukut, dicopet, tenang. Ya. HP disikat, tenang, ndak kroso. Gimana Bu? Ya. Koncoin jawil tadi tidak direken. Nikmati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang, cari tenangin. Ciri-ciri hatinya sudah tenang itu ketika menyebut nama Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, tidak ada sesuatu yang lebih sibuk diri kita kecuali siapa? Kecuali kita sibuk dengan Allah. Makanya perlu istighfar dan zikir sebanyak mungkin. Ada cerita Gus sampai jam berapa Gus? 12 ceramah dewi sampean. Hah? Iya jam berapa ya? Enak jam berapa ya? Ojo nonton kanan kiri kan? Tak ceritain sampean nggih. Pernah ada satu sahabat nama Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah namanya Abi Darda. Sahabatnya Rasulullah SAW namanya siapa? Abi Darda. Suatu saat ya beliau ini duduk. Ketika duduk sambil berzikir, datang ada orang memberikan kabar, Abi Darda, omamu kobong. Omamu kobong. Kalau kelas saya sama sampean dikasih kabar seperti itu bagaimana? Kira-kira mencolot kok gini sampean? Oh dibalang aku. Kurang ajar Habib iki suwe ceramah. Beb, omaku kobong iki cepetan Beb. Mulai kelas-kelasnya kita. Beliau enggak. Ya? Dikabari ya Aba Darda, omamu kobong, omahe sampean iki kebakar. Katanya beliau, masa bodoh, gak mungkin. Babah kata wong Surabaya. Iya. Jarno. Wong Madura napa iki? Iya, ngomongnya. Hah? Torot. Babah. Masa bodoh. Ya Bapak. Apa? Masa bodoh. Ini orang tenang ini zikir. Kalau saya sama sampean, sampean, omai sampean kobong. Oh iya tak? Langsung mencolot kok gini wis. Beliau enggak. Ya. Enggak mungkin omahku kobong mosok. Selesai zikir di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat iktikaf, beliau pulang. Tenang. Ndak kesusu pulangnya. Ora kesusu muli tenang, alon-alon ya. Ndak ngoncok mlaku iku pelan santai. Dilihat rumahnya, oh loh, omaku sing utuh. Sebelahku sing kobong, lek omaku pasti utuh. Tenang aku mbek omaku. Loh, kok iso? Kenapa kok bisa rumah Anda ini padahal sebelahan ini terbakar semuanya? Kok bisa? Oh lain, levelnya lain. Ya, iki level lain iki. Levelnya orang yang tenang ketika berzikir. Ya, kemudian dia itu yulazim. Apa yulazim itu? Istiqomah dalam berzikir. Pak, Bu, sampean tidak akan bisa mendapat bekasnya atharul zikir kecuali yang pertama itu sampean lazimkan. Apa lazimkan itu? Diistiqomahkan alias dikontinyukan. Bahasa Madura ini kenapa? Terus ini. Hah? Diistiqomahkan terus menerus. Ya? Betul? Terus itu yang pertama, diistiqomahkan. Yang kedua apa? Iksar sing akeh lek baca zikir itu.
Kalau membaca zikir itu yang banyak, sing kata. Lain dilazimkan juga yang banyak, maka akan berdampak kepada siapa? Kepada diri kita suatu ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu orang-orang wali-walinya Allah Ta'ala itu karena kenapa? Mereka enggak ada sifat bimbang, sifat gelisah, tenang selalu dengan apa yang menimpahnya. Ya, diomongin orang tenang, difitnahin orang tenang, dikobong-kobongin uang juga tenang, omai kobong ya tenang, ini menimpa pun tenang, segala macam. Karena kenapa? Alladzina amanu, mereka itu beriman dengan Allah. Enggak cukup beriman mereka itu, tapi apa? Mereka berzikir, mereka sholat, rajin istighfarnya dan lain-lain. Wa kanu yattaqun, sehingga Allah Ta'ala menjawab apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sehingga cerita, tonton loh omaku aman, omaiku loh, terus apa rahasia ya Bidarda? Ya, ono apa sampean teko nang dukun di sampean iki? Apa? Ono apa? Nang omah sampean iki ono apa iki? Dik jero omah sampean iki ono apa? Dukun kelas endi iki? Ya? Hah? Dukun kelas Banyuwangi apa kelas Bali ta? Ini dari mana nih? Layak dari mana ini ya? Ya kan? Dukun itu kok aman sampai nih. Loh salah, dukun saya bukan dukun biasa. Jenderalnya dukun saya punya, katanya Abi Darda. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya punya Rasulullah. Saya diberikan oleh Rasulullah SAW suatu amalan, makanya rumah saya aman seperti ini. Ini amalan, kalau kita bisa amalkan, insya Allah terjauh dari bala dan musibah. Amin. Asal diamalkan, dirutinkan. Kalau bisa antum mau amalkan, lebih afdol. Luar biasa, sangat mujarab sekali. Itu yang selalu dibaca oleh siapa? Abi Darda, ya, sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini kenapa hidupnya enak, aman? Karena mendapat resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid kenapa aman selalu? Mendapat apa? Mendapat satu helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid sahabat Rasulullah SAW, sehingga di mahkota perangnya, di topi perangnya itu terdapat satu helai rambutnya Rasulullah. Makanya tercatat di dalam sejarah, Khalid bin Walid tidak pernah tertusuk, terkena pedang ketika perang melawan siapa? Melawan musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat jatuh ini topi perangnya ini, ya, alas perangnya ini jatuh, ini pedang diletakkan. Dia nggak sibuk dengan musuh, justru dia cari itu. Sampai musuh-musuhnya Allah, sampai sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW tanya, ya Abi Darda, ya Khalid bin Walid, ente ngapain ini? Ini musuh ente depan ente. Musuh ente ini depan ente mau membunuh ente, kok ente sibuk cari apa? Di pedang ente, enggak, anak mau cari ini lain, ini pemberian. Lu apa, sesibuk apa ente nih? Ketika ditemukan itu alas kepala, mahkota perangnya, dikenakan lagi, perang, dimenangkan peperangan. Singkat cerita, ente nggak tahu kenapa saya harus cari ini mahkota perang ini. Di dalamnya ada satu helai rambut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aman. Dan tercatat beliau meninggal pun dalam keadaan sakit, bukan karena mati di dalam peperangan. Singkat cerita, katanya Abi Darda, saya selalu mengamalkan doa ini, sehingga rumah saya, keluarga saya, anak-anak saya selalu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini amalan, wahai sahabat, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Nabi Muhammad. Kalau sampai mau ngamalkan bu, jangan sampai tidak mengamalkan, apalagi dibacanya di waktu pagi.
Ya, apalagi dibacanya di waktu pagi. Barang siapa yang membacanya di waktu pagi, lam yadurruhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bahaya kepadanya fi nafsihi, di dalam dirinya, wa fi ahlihi, dan juga keluarganya, dan juga semua orang-orang sekitarnya akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bacanya doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Malam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lam annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sampai situ ayatnya, doa tersebut. Barang siapa yang mengamalkan doa tersebut, maka akan diamankan dirinya, keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amal niki berkat apa? Berkat itu zikir. Apalagi zikir-zikir yang lain. Beliau Kiai Zainuddin Husni mengajak kepada kita banyak zikir. La ilaha illallah, nanti ada la ilaha illallah. Doa tersebut yang barusan saya ajarkan lewat sahabat Rasulullah SAW, sampai amalkan. Kemudian zikir-zikir yang lain sampai amal no, aman sampean, keluarganya aman, rizkinya aman, bagaimana keadaan aman pun semuanya. Keadaan di Indonesia ini ruwet semuanya. Keadaan sekarang kan ruwet ya. Iya bu, saya di Indonesia keadaan kan ruwet, betul kan? Ruwet pembuatan, ruwet pembuatan. Orang sih ruwet lagi, sahibul ruwet nih, ya. Ruwet keadaan Indonesia ini. Ya, iki turung vaksin siji, vaksin loro, vaksin telu, mari ini 4, 5, 6, terakhir motoy sampai divaksin. Ya, monggo terserah. Siapa vaksin ya vaksin, sing ndak ya ndak. Monggo. Tapi ikilah dunia. Tapi hadapi dengan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada Allah, semuanya pasti ada solusinya. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Rasulullah. Barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu ta'ala min kulli hammin faraja, kejenuhannya, kesumpekannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa min kulli dhaikin makhraja, kejenuhannya di dalam hati ada ham, ada dik. Ham itu yang bisa dirasakan. Kalau dik terasaannya lebih pahit lagi wis, kudu nguntap tok wis. Pek kata wong Surabaya. Ya, bahasa saya apa? Pek. Ya Beb Taufik ya. Ngeluber wis tak kuat wis. Tapi apa? Min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja. Yang terakhir apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya akan datang tiba-tiba. Celing ono wae rezeki. Cek saldo 100 miliar. Amin. Berkatnya zikir. Tapi kalau nggak yakin, ya, kita nggak punya zikirannya ngomongin orang melulu. Makanya bu, kalau habis majelis, ya, ini saya selalu ungkapkan kepada anak-anak murid saya. Di sini banyak juga anak murid saya sudah share di Instagram saya ya. Banyak yang datang di sini. Saya selalu katakan, di dalam majelis ini ada dua istilah. Ada majelis, ada majelis. Ada majelis, ada majelis. Lek majelis, ente pulang, ente hadir, pulang penuh kecintaan kepada Allah. Kalau majelis bahaya. Habis majelis ente bercahaya, mari ngono majelis ngomongin ngalor ngidul. Kayak ngapling dunia akhirat sampean. Makanya lek mari majelis tidak ada kerjaan di majelisnya, cepat pulang. Ojo suwe-suwe wis atik nimbrung, atik ngomong, atik ngobrol. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya rahasia zikir yang antum terima nanti dari Kiai Haji Zainuddin Husni ini yang akan kita dapatkan nanti, kita diajak untuk berzikir. Akhirnya yang kita sudah terang hati kita nanti akan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa kita, ingat kesalahan kita.
ngobrol maneh, naudzubillah min dzalik, lali. Zikirane mau napa? Iya lali mau ya. Sing dibahas apa? Sing dibahas blas one wong, sing dibahas bulu matanya orang, yang dibahas wis macem-macem. Makanya hindari yang namanya jelas. Makanya saya ini kalau dalam majelis saya prinsip saya, diundang lain. Saya kalau habis majelis saya, habis ngisi langsung pulang, tidak mau banyak-banyak ngobrol. Tapi kalau diundang, ya apa katanya, ad-dhaif kal mayyit, tamu itu seperti apa? Seperti jenazah, ya kan? Disuruh pulang, ya pulang, ya kan? Tidak suruh pulang, ya kapan mulie, ya itu. Jadi namanya apa? Namanya tamu. Kita harus menghargai yang sahibul bait, seperti itu. Walhasil, ya, mari kita nanti sebentar lagi kita renungi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap kita merenungi zikir? Siap kita khusyuk zikir? Siap khusyuk zikir? Masalah dunia letakkan dulu. Permasalahan Anda hadirkan. Permasalahan Anda hadirkan. Anak yang nakal hadirkan. Sebut nama anaknya sambil Anda berzikir. Sebut anaknya. Ya. Naudzubillah min dzalik, orang tua yang enggak mau menyebut anaknya dalam zikirnya. Ini orang tua yang naudzubillah min dzalik ini. Ketika Anda berzikir, sebutkan ya Rabb dalam zikir ini saya hadirkan anak saya. Nggak tahu anak kita ini, kita hadir di sini, kita nggak tahu anak-anak kita nggak tahu kemana dia. Kadang-kadang izin ke rumah temannya, naudzubillah min dzalik, justru dia mencari wanita yang lain. Pacaran, naudzubillah min dzalik, ngemol, ya, karaokean, kemana-mana. Bapak ibu masya Allah ahlul majlis, bapak ibu sahibul majlis, tapi anaknya sahibul karaoke. Naudzubillah min dzalik. Maka sebut nama anak Anda, zikir yang khusyuk, maka Allah Ta'ala akan menenangkan hati kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini dari saya, ya, mudah-mudahan bisa menati hati saya pribadi. Ini nasihat untuk saya pribadi terlebih dahulu. Saya juga nggak kebagusan, saya juga butuh nasihat. Dan juga antum yang mau mendengarkan nasihat ini, mudah-mudahan seperti kita kumpul di majelis ini, kita kumpul di surganya Allah. Ya Rabb, kami kumpul di sini ya Rabb, kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Rabb ya Allah di surgamu ya Allah, bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabbi wa juma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana.